Kenapa orang Indonesia nggak bisa maju? Itu men ya, biar Anda semua pinter ya. Kalau Anda bergaul dengan guru, Anda akan menjadi orang pinter. Makanya Anda jangan jauh-jauh dari guru ya. Karena guru ini orang pinter ya. Kenapa orang Indonesia nggak bisa maju? Itulah men ya, makanya ikuti terus guru biar Anda menjadi orang pinter ya, menjadi orang pinter. Yuk kita bongkar dor. Kenapa dan kenapa orang Indonesia nggak bisa maju? Inilah bro, jadi anda semua biar mengerti dan paham dan tahu kenapa sebabnya. Saya sebagai guru hanya geleng-geleng kepala bro ya. Orang Indonesia itu susah diajak maju. Makanya bro, ingat ya, ketika Gus Dur menjadi presiden ya, ketika Gus Dur menjadi presiden ya, dengarkan. Begitu Gus Dur jadi presiden, maka dibukalah ruang lebar untuk orang asing masuk ke Indonesia. Itulah bro kehebatan Gus Dur almarhum ya. Hebat dia itu. Kebanyakan yang masuk Indonesia adalah orang Cina. Karena keram apa itu? Silahkan kalau mau masuk ke Indonesia, dibuka kerannya sama Gus Dur. Maka orang Cina berduyun-duyun masuk ke Indonesia. Luar biasa ini. Gus Dur adalah orang yang hebat. Ya, hebat. Begitu orang Cina masuk ke Indonesia, berduyun-duyun, maka apa yang terjadi, bro? Maka sebagian orang pada mengecam Gus Dur. Ini bagaimana ini Gus Dur ini? Orang Cina kok pada masuk ke Indonesia? Ini bagaimana ini? Itulah bro ya, sebagian orang-orang yang tolol itu, yang tolol. Kemudian apa yang dijawab oleh Gus Dur? Apa jawaban Gus Dur? Ya, biar Anda semua ngerti.
Kata Gus Dur, ini dunia ini milik Gusti. Ya, milik Gusti. Jadi siapapun boleh tinggal di Indonesia. Ya. Itulah bro ya. Jadi silahkan orang Cina mau ke Indonesia. Karena bumi ini adalah milik Gusti yang Maha Kuasa. Bukan milik Anda. Ya. Itulah. Akhirnya itu dijawab oleh Gus Dur. Orang-orang yang tidak setuju tadi akhirnya kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek saudara. Karena bumi ini adalah miliknya Gusti yang Maha Kuasa. Anda pengen tinggal di Amerika, monggo. Anda pengen tinggal di Cina, monggo. Anda pengen tinggal di Eropa, monggo. Silahkan. Ya. Bumi ini milik Gusti. Ya. Bukan milik perorangan. Makanya orang Indonesia tidak bisa maju itu ya begitu. Jadi katakanlah ngelonin apa itu warisan leluhur. Gitu. Maka dijawab oleh Gus Dur. Kamu ya tinggal di Indonesia dari semenjak nenek moyang kamu. Ya. Tanah hanya kamu kelonin aja. Kamu kelonin aja tanah itu. Kamu mau makan susah, mau minum susah, karena kamu masih mempertahankan budaya leluhur. Itulah kesalahan Anda. Betul. Itu kesalahan. Karena apa? Selama ini Anda mengeloni tanah, ya. Tanah kamu uri-uri, tidak boleh dijual, tidak boleh ditempati siapapun. Tapi kamu nggak bisa makan tiap hari. Mengeluh terus hidup kamu. Lapar, lapar, lapar. Tapi orang Cina masuk ke Indonesia nggak boleh. Lucu sampean, ya, lucu. Seandainya orang Cina masuk Indonesia, maka tanahmu mungkin akan dibeli, tanahmu mungkin akan dikontrak, dan orang Cina mungkin akan bikin perusahaan di Indonesia, dan anak-anak Anda bisa bekerja, bisa makan. Itulah bro, kebodohan orang Indonesia. Jadi selalu menguri-nguri warisan leluhur, ya. Begitu. Silahkan. Orang Cina, orang Jepang, orang Amerika masuk Indonesia silahkan. Nanti tanah kamu akan dibeli, mungkin akan dikontrak, mungkin di situ akan bikin perusahaan. Lah kamu nanti anak kamu bisa makan. Lah kamu dari dulu cuma ngelonin tanah aja ya. Tanah kamu lengkok, kelonin aja, kamu makan nggak bisa, minum nggak bisa, beli rokok nggak bisa. Kamu hanya mengeluh pusing, mumet dan mumet. Itulah bro. Jadi Gus Dur ini hebat. Hebat. Jadi ibarat Anda, ya, wahai orang Indonesia, ada pepatah mengatakan, ayam ayam, ya, bertelur di atas padi, mati kelaparan.
Inilah bro, ya. Ini pepatah ini menusuk hati sanubari rakyat Indonesia, orang-orang Indonesia. Renungkan ini. Ayam bertelur di atas padi, tapi mati kelaparan. Itulah bro, ya. Jadi pikiran Anda biar pecah, cross. This. Bagaimana teori daripada Batu Kiem? Lungo. Ini mengandung makna yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa ayam bertelur di atas padi mati kelaparan? Itulah orang Indonesia. Kekayaan Indonesia itu melimpah. Cuma Anda nggak bisa makan. Anda nggak bisa makan. Hanya Anda kelonin aja itu tanah. Warisan leluhur. Kamu kelonin aja. Padahal Anda tiap hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa beli rokok yang begini. Itulah bro. Makanya orang Indonesia nggak bisa maju, ya, nggak bisa maju. Jadi suruh ngelonin tanah itu suruh dikelonin. Hidup ataupun mati kamu harus di situ, dikelonin tanah ini, sehingga mati nanti seperti ayam itu. Aduh. Teori ini mempunyai argumentasi yang sangat fatal dalam teori kehidupan. Sehingga orang Indonesia itu nggak bisa maju, lambat majunya. Gitu. Sehingga diteruskan oleh Pak Jokowi, teori Gus Dur itu diteruskan oleh Pak Jokowi. Kita itu melompat, men. Bukan akan tidur terus, nggak begitu. Kita akan melompat, begitu. Ini teori yang sangat mendalam sekali. Kalau Anda mau berpikir, mau mengkaji dua tokoh ini teori yang sangat mendalam. Maka rubahlah cara berpikir Anda. Cara berpikir Anda rubah. Dunia ini berputar, men. Berputar. Berbagai teori masuk ke Indonesia, tapi Anda tidak bisa menanggapi apa-apa. Pikiran Anda harus pecah. Jangan menguri-nguri warisan leluhur, sehingga Anda bisa makan, nggak bisa makan, begitu. Kayak ayam tadi, mati kelaparan. Ini kan bego-begonya manusia. Itulah, men. Jadi ini harus menjadikan bahan renungan. The crash. So, sebuah tantangan perjalanan kehidupan yang harus kita pelajari dan harus kita telaah. Jangan kita menjadi pengemis yang mundar-mandir.
Itulah saudaraku di seluruh Indonesia. Jadi pikiran Anda biar pecah. Bagaimana cara berpikir, ya, menggunakan otak. Sehingga otak ini akan berkembang, berjalan sesuai dengan kodrat ilahi. Itulah men ya. Jadi ini harus menjadikan bahan renungan kepada kita semua. Ya. Supaya alam berpikir Anda berubah. Berubah. Untuk menjadi orang-orang yang hebat. Yang tidak pernah mengeluh. Tidak pernah bersedih. Karena Gusti yang Maha Kuasa memberikan sepenuhnya bumi ini untuk dikelola oleh Anda semua. Sungguh inilah sangat lucu, saudara. Lucu sekali. Makanya susah orang Indonesia bertahan hidup dalam kemiskinan yang terus mengelabui kehidupannya.